Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qurani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat huruf infitah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sifat infitah ini merupakan sifat huruf yang memiliki lawan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat huruf itbaq dan lawannya yaitu sifat infitah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berfokus kepada sifat huruf infitah. Nah, secara bahasa infitah itu apa sih? Nah, infitah itu terpisah atau terbuka, sedangkan secara istilah tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika pengucapan huruf infitah. Jadi pengertiannya lawannya dari sifat itbaq ya. Nah, kemudian bagaimana cara bacanya dari sifat huruf infitah ini? Nah, di sini ada cara bacanya, yaitu tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, untuk menyempurnakan dari sifat infitah ini, yaitu dengan cara mulut dalam keadaan lebih terbuka dibanding sifat itbaq ya. Jadi kalau itbaq itu posisi mulutnya agak rapat ya, jangan terlalu dibuka lebar-lebar. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk infitah ini caranya yaitu dengan membuka agak lebar lagi ketika pengucapan huruf-huruf infitah. Nah, sebetulnya ada berapa sih huruf dari infitah ini? Nah, hurufnya ada 25. Jadi yang huruf dari sifat itbaq itu kemarin kan ada 4. Nah, sisa dari yang 4 itu kan 25. Nah, yang 25 itu masuk semua ke huruf infitah. Seperti itu ya. Huruf infitah ini tidak usah dihafal karena sangat banyak sekali. Kita cukup menghafal huruf itbaqnya saja. Yang 4 huruf itbaq itu kan 4, jadi sisanya semua masuk ke huruf infitah. Nah, jika kita lihat dari 25 huruf infitah ini, 22 huruf itu huruf istifal ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Huruf istifal itu yaitu huruf yang pangkal lidahnya datar saja ya. Jadi huruf istifal atau huruf yang dengan pangkal lidahnya datar saja, tidak usah naik, itu sudah otomatis cara mengucapkan huruf dari istifal itu harus terbuka mulutnya, karena sudah otomatis masuk ke infitah nih. Huruf dari 22 huruf semua istifal sudah masuk ke infitah ya. Jadi kemarin sudah saya singgung, semua huruf 22 huruf istifal itu untuk penyempurnaan hurufnya maka diucapkan dengan cara membuka mulut lebih banyak ya, seperti itu. Dan jika kita lihat lagi 3 huruf isti'la ya. Jadi nanti huruf isti'la nanti ada yang bersifat itbaq, ada yang bersifat infitah, seperti itu ya. Yang infitah hanya 3 saja yang saya beri warna merah ya, kha, gha, dan qaf ya. Itu huruf isti'la. Jadi huruf infitah ini terdiri dari semua huruf istifal dan 3 huruf isti'la, seperti itu ya. Nah, jika kita lihat huruf dari 25 itu ya,
Nah, kita lihat ya, di sini ada huruf hamzah ya. A, I, U. A, I, U. Nah, cara mengucapkannya, posisi mulutnya harus agak terbuka ya, lebih terbuka dibanding yang itbaq ya. Kemudian ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Nah ya, dia istifal ya, pangkal lidahnya datar. Istifal itu pangkal lidah tidak usah naik ya, datar saja. Jadi semua yang istifal ini, yang 20, yang 22 huruf ini semua pangkal lidahnya datar. Nah, kecuali yang 3 huruf isti'la. Nah, yang kho ini kan isti'la itu tebal. Jadi pangkal lidah tetap naik ya. Kho, kho ya. Pangkal lidah naik, tapi dia tetap masuknya ke infitah yang 3 ini ya. Ini. Kemudian yang ketiga ta, ti, tu. Ta, ti, tu ya. Datar saja pangkal lidahnya, tipis, dan posisi mulut dibuka ya. Pa, ti, tu. Ja, ji, ju, tipis saja. Ha, he, ho. Nah, kalau kho ini dia masuk isti'la, jadi tebal. Pangkal lidah harus naik ya kalau yang isti'la ini. Nah, walaupun dia isti'la, walaupun dia tebal, dia masuk ke infitah. Jadi mulutnya harus tetap dibuka ya, walaupun pangkal lidah naik isti'la, dia sifatnya infitah juga. Jadi tebal tapi mulutnya harus dibuka ya. Kho, khi, khu. Nah, kalau yang selain warna merah berarti tipis ya, istifal. Da, di, du. Tidak usah diangkat pangkal lidahnya. Da, di, du. Mulutnya agak dibuka ya. Da, di, du. Ini datar juga istifal. Da, di, du. Ini ro, ri, ru. Nah, untuk kalau ro ini ada beberapa keadaan ya, bisa tebal, bisa tipis ya. Ro tebal, kalau ri tipis. Untuk dhammah ru dia tebal ya. Ini istifal lagi, tipis, pangkal lidah tidak usah naik ya. Za, zi, zu. Posisi mulut agak terbuka ya, terbuka lebih sedikit lagi ya. Za, zi, zu. Nah, sa, si, su. Sha, shi, shu. A, i, au. Nah, untuk ini huruf ghain, nah dia huruf isti'la, jadi pangkal lidah harus naik. Nah, walaupun pangkal lidah naik atau isti'la, karena dia masuknya ke infitah, jadi harus tetap dibuka mulutnya ya. Jadi isti'la yang infitah, bukan isti'la yang itbaq. Kalau itbaq rapat, mulutnya agak rapat, jangan terlalu lebar dibukanya. Tapi kalau yang masuk infitah harus lebih dibuka lagi mulutnya. Itu perbedaan itbaq sama infitah ya. Penyempurnanya seperti itu. Gho, ghi, ghu. Pangkal lidah naik, tapi mulut terbuka karena sifatnya infitah. Kemudian fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Datar saja istifal. Istifal itu pangkal lidah datar tapi infitah, mulutnya harus lebih dibuka. Kemudian qa, qi, qu. Nah, yang merah ini huruf isti'la, jadi pangkal lidah harus naik tebal. Qa, qi, qu. Walau tebal, walaupun isti'la, karena dia masuk infitah, mulut harus tetap dibuka. Nah, kalau mulutnya rapat nanti masuknya itbaq, sedangkan qaf ini masuk ke infitah. Jadi penyempurna dari sifat infitah ini, mulut harus lebih dibuka lagi. Qa, qi, qu. Nah, ya. Kemudian kalau kaf ini istifal, nggak usah dinaikkan pangkal lidahnya, datar saja ya. Ka, ki, ku. Ka,
ko ya. Mulutnya terbuka, lebih terbuka. Kemudian ada lam ya, la li lu, la li lu. Nah, lam ini sama dengan huruf ro ya. Nanti dia ada di beberapa keadaan, bisa tahqiq, bisa tipis, bisa tafkhim, bisa tebal ya, sesuai dengan kondisi nanti ya. Nah, kemudian mim istifal, pangkal lidah datar saja ya. Ma mi mu, ma mi mu. Mulutnya lebih dibuka lagi ya. Kemudian ada na ni nu, na ni nu ya. Pangkal lidah datar karena istifal ya, karena istifal ini pangkal lidah datar dan posisi mulut agak terbuka ya, lebih terbuka dibanding yang itbaq. Kemudian wa wi wu ya, wa wi wu. Ada ha hi hu, ha hi hu. Nah, kemudian ada ya yi yu, ya yi yu. Kemudian ada alif ya. Kalau alif ini dia memang tidak menerima harokat ya, karena dia bisa berfungsi sebagai pemanjang saja ya. Kemudian alif ini pun hati-hati ya, huruf ro, lam dan alif ini ada di beberapa keadaan ya, bisa tebal, bisa tipis. Karena bisa berubah-ubah, dia tidak menetap tebal, jadi makanya dia masuknya ke istifal. Itu bisa istifal juga ya, seperti itu. Nah, jadi kita di sini bisa lihat contohnya ya. Saya beri contoh untuk lebih jelasnya. Nah, di sini saya hanya mengambil contoh beberapa saja ya. Ini ada kata atau kalimat yang merupakan huruf infitah ya, huruf infitah, yaitu huruf istifal nih, yang datar saja, tipis datar, dan caranya itu cara pengucapan huruf-huruf infitah ini dengan datar, pangkal lidah datar dengan posisi mulutnya agak terbuka ya, lebih terbuka. Contoh yang pertama ya, masakana, masakana. Nah, dia huruf tipis semua ya. Istifal itu tipis, pangkal lidah tidak usah naik ya. Nah, dengan posisi mulut kita lebih dibuka lagi ya, masakana. Nah, yang kedua, la ba'atha, la ba'atha. Nah, kalau kita perhatikan hurufnya ringan semua ya, tipis semua, istifal, datar semua pangkal lidahnya ya. Nah, tapi jangan lupa untuk menyempurnakan sifat dari infitah ini, mulutnya hati-hati, harus lebih dibuka ya. La ba'atha, la ba'atha. Nah, diangkat, dibuka ya mulutnya, sebab kalau misalkan kita tidak membukanya, jadi khawatir dia lebih ke jatuhnya itbaq, tebal, rapatnya antara ruangan dari lidah dengan langit-langit kalau rapat. Nah, yang dikhawatirkan seperti itu, makanya harus lebih dibuka agar suaranya tidak tebal ya, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, ma'asya, ma'asya, tipis semua ya hurufnya. Nah, kemudian posisi mulut pun lebih dibuka ya, ma'asya. Nah, kemudian contoh yang terakhir, saya ambil huruf kho. Nah, kho ini dia sifatnya isti'la ya. Nah, walaupun tidak istilah itu kan beda ya, pangkal lidah harus naik. Nah, walaupun pangkal lidah naik, dia tetap infitah, karena memang huruf infitah ini gabungan dari 22 huruf istifal, huruf-huruf tipis, dan 3 huruf istilah, 3 huruf tebal. Nah, untuk kho ini tebal, pangkal lidah harus naik. Kalau yang 3 ini kan pangkal lidahnya datar semua, istifal semua. Nah, untuk yang kho
Ghain sama huruf ini pangkal lidah harus naik ya. Nah, ini contoh di sini huruf kha. Jadi khasyiati, khasyiati. Nah, tebal tetap pangkal lidahnya naik, tapi jangan lupa kondisi mulut harus terbuka karena sifatnya infitah. Seperti itu ya. Kalau yang lainnya di sini tipis ya, semua istifal, dan posisi mulutnya harus dibuka semua ya. Khasyiati, khasyiati. Nah, kondisi mulut harus terbuka semua, walaupun ada yang bersifat istifal maupun isti'la. Seperti itu ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tentang sifat huruf infitah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.